Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min أنفسهم ومما لا يعلمون. Pada bacaan subhana ada pada lafal huruf ba sukun. Apabila ada huruf ba dia harakatnya sukun maka ada hukum qalqalah, maka harus dipantulkan dalam membacanya. Hati-hati juga dalam pantulannya, jangan sampai ada tambahan hamzah atau di dalam bacaannya ada sakta, misalnya subhana, ini sakta. Kalau dia tambah hamzah subhana, harusnya dia ya, subhana. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, subhanalladzi. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah yaitu langsung ke huruf lamnya. Kemudian pada lafal zi hati-hati jangan terbaca allazi, tapi dia huruf dzal kecil, allazi. Kemudian di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya sukun. Khalaqal azwaja. Di sini ada alif lam qamariyah yaitu lamnya terbaca. Kemudian wa pada lafal wa ada fathah bertemu alif yaitu bacaan mad tabi'i. Kullaha pada lafal ha kembali lagi ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Mimma pada lafal mimma ada bacaan gunnah pada lafal mim yang bertasydid, maka wa gunna miman thumma nunan syuddidah, dan gunnahkan huruf mim dan nun ketika ia bertasydid. Maka ketika ada mim bertasydid suara nya atau suara gunnahnya ditahan. Mimma 2 harakat. Kemudian pada lafal ma kembali lagi ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian tumbitul ardu pada lafal tumbitu di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya, maka kita namakan dengan iklab, yaitu cara membacanya adalah suara nunnya diganti dengan suara mim. Maka di sini ditandai dengan mim kecil. Tum, ya, dimatikan sambil ditahan gunnah. Tum, ya, ditahan suara nya. Tumbitul ardu. Kemudian di sini alif lam qamariyah lagi, lam dan alifnya tertulis dan dibaca. Ardu, ra-nya tebal yaitu ra tafkhim karena dia ada huruf ra sukun dengan fathah. Kemudian wa min anfusihim pada lafal mim, wa min anfusihim ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka ini kita namakan dengan izhar halqi. Kemudian anfusihim ada nun mati bertemu fa. Hukum tajwidnya ikhfa, caranya adalah kita samarkan nun ke fa. Kemudian mim ya anfusihim. Di sini ada huruf ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Yaitu apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka ia izhar syafawi. Maka suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Wa mimma kembali lagi ada mim tasydid, maka dinamakan dengan gunnah. Ma mad tabi'i fathah bertemu alif. La mad tabi'i lagi ada fathah bertemu alif. Ya'lamun pada lafal mun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu di sini ada sukun yang ditimbulkan karena waqaf, yaitu nunnya menjadi sukun dan sebelum huruf sukun yang terakhir yang karena disebabkan waqaf ada huruf mad. Maka kita boleh manjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. وآية لهم الليل نسنخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Pada bacaan wa ayatun di sini ada ada hamzah datang setelahnya huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Yaitu apabila ada huruf hamzah datang setelahnya huruf mad baik itu waw, alif ataupun ya,
maka kita namakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal wa ayatul lahumu, tullahumu, di sini ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu idgham artinya memasukkan, bila gunnah tanpa gunnah, tanpa menahan. Maka kita masukkan apa yang dimasukkan? Masukkan ada tanwinnya, tun langsung ke lam, sehingga suara n nya hilang, langsung masuk ke lam, sehingga langsung dibaca dengan idgham kamil. Wa ayatul lahum, langsung masuk lam dan tanwinnya hilang suaranya. Wa ayatul lahumul lailu, pada lafal lahumul la, ya di sini ada bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf lam. Lailu, pada lafal lailu di sini ada bacaan lin, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian lahumul lailu nas, ya pada lafal nas lahu, ya sinnya sempurnakan, sifat apa namanya hamasnya, naslahu, naslahu. Nah, dia juga ada sifat sofir, naslahu minhun. Nah, khonya tebal. Kemudian minhu ada izhar halqi, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ha, yang mana ha termasuk huruf-huruf yang kita keluarkan dari al-halq, yaitu tenggorokan kita, maka suara nunnya harus jelas. Minhu, tidak boleh ditahan, tidak boleh minhu, ya tidak boleh minna. Kemudian di sini ada an-nahara, maaf kelewatan, pada lafal nun di sini ada hukum gunnah, pembacaan gunnah, yaitu ditandai dengan nun sukun yang berharakat, nun yang berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, maka ia bacaan gunnah. Minhun nahara. Kemudian pada ha ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Fa idza, hati-hati dalam lafal fa, jangan dibaca pa tapi fa, alirkan nafas kita. Idza, za juga hati-hati, jangan sampai terbaca dengan za tapi dia zal, ya huruf zal, maka za ujung lidah menempel dengan gigi sari kita. Maka di sini pada lafal za ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Fa idza, mad tabi'i. Kemudian hum muzlimun, hum muzlimun, ada mim mati bertemu mim, maka kita namakan hukum tajwidnya idgham mimi. Cara membacanya, masukkan mimnya kepada mim setelahnya dan ditahan. Hum, tahan gunnahnya. Muzlimun, Allah jangan dibaca muz, jangan juga muz, ya, tapi dia mudza, muzlimun, yaitu kemudian di sini ada huruf waw yang huruf mad sebelum huruf akhir. Apabila kita mewakafkan atau berhenti pada huruf akhir dan sebelumnya ada huruf mad, kemudian huruf terakhir menjadi sukun disebabkan karena kita wakaf, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ulang lagi. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Pada bacaan wasyamsu di sini ada alif lam syamsiyah, yang mana alif dan lamnya tertulis, akan tetapi alif dan lamnya tidak dibaca, sehingga kita langsung baca ke huruf setelahnya, yang mana sya termasuk huruf syamsiyah. Wasyamsu, kemudian tajri, tajri pada lafal jim, ini ada jim sukun atau jim mati, maka ia kita namakan dengan bacaan qalqalah, yang mana suara jimnya harus memantul. Taj, taj, tapi tidak disaktah seperti ini. Tajri itu jadi sakta, atau dia menambah huruf tajri, nah itu tambah harokat hamzah atau tambah huruf hamzah, sehingga dia cara baik yang benar dalam memaflakannya tajri, tajri. Maka wasyamsu tajri, tajri. Nah, kemudian di sini ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu ya. Limustaqarril laha. Pada bacaan rilla di sini ada idgham bila gunnah,
yaitu ditandai dengan kasrotain bertemu dengan huruf lam, yang mana lam termasuk huruf idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah, sehingga hanya masuk saja. Dan di sini kita juga sebut bisa dengan idgham kamil, yaitu setelah keseluruhan hilang suara nunnya sehingga tinggal masuk kepada huruf setelahnya. Laha, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Di sini ajim kita boleh waqaf. Dzalika taqdirul azizil alim. Maka pada lafal dzalika, za di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai terbaca dengan za, tapi dia za gitu ya. Dzalika, kemudian taqdirul, ta qaf itu ya, taqdiru langsung ke qaf, qalqalah, yang mana qaf termasuk daripada bacaan qalqalah. Kemudian di itu ada mad tabi'i, kemudian yaitu ditandai dengan adanya huruf ya sukun. Ada huruf ya sukun didahului dengan huruf kasrah, diru. Kemudian lanjut kepada al-aziz, mafrul. Nah, di sini ada alif lam qamariyah, yang mana alif dan lam tertulis dan dibaca azizi. Pada lafaz zi, yaitu ada mad tabi'i kembali, yaitu kasrah bertemu dengannya, azizi. Kemudian al-alim, azizil alim. Pada lafaz alim ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang terjadi ketika ada huruf yang dia kita waqafkan dan kemudian menjadi mati. Awalnya al-alimi, kemudian mati mimnya, dan sebelum huruf matinya ada huruf mad, sehingga mad arid sukun terjadi, yaitu pada akhir bacaan, yang mana huruf sebelum akhirnya ada huruf mad. Maka kita boleh membaca 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Kita ulang kembali. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Pada bacaan wal qamara, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu ada alif dan lam tertulis dan dibaca bertemu dengan huruf qamariyah, salah satunya ada huruf qaf, maka lamnya dibaca dengan jelas. Wal qamara, ro-nya tebal karena ro berharakat fathah. Qaddarnahu, sama ro sukun di dalam huruf fathah, maka ro-nya tebal. Qaddarna, tidak dibaca qaddarna, tapi dia qaddarnahu. Pada lafalna ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Manazila, pada lafalna ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu alif. Hatta, pada lafal hatta, di sini ada ta yang bertemu dengan alif yang berbentuk ya. Nah, di sini kita namakan kalau dalam bahasa Arab alif manqusah. Nah, sedangkan di sini kita atau bisa disebut dengan alif bengkok gitu ya. Nah, ini ada alif, ada fathah bertemu alif yang kecil di atas huruf ya. Kemudian ada, pada lafal ada fathah bertemu alif. Kemudian kal, nah, sama kembali di sini alif lam qamariyah. Urjuni, pada lafal u ketemu ra sukun, maka di sini ra-nya ra tafkhim, ra tebal. Kemudian juni ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw yang sukun atau tidak berharakat. Nil qadim, kembali lagi ada alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal al-qadim ada mad arid disukun, yaitu ditandai dengan ada huruf mim yang kita waqafkan menjadi huruf sukun, sebelumnya ada huruf mad. Maka apabila kita mendapati ada huruf mad sebelum huruf terakhir, kemudian kita waqaf dan kita matikan huruf terakhirnya, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.